Cek, halo. Ya, selamat sore teman-teman semua. Nah, thank you udah datang di webinar Rintisan dan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Sendit. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Alex, co-founder dari Rintisan. Nah, di sini Rintisan adalah sebuah komunitas yang membantu teman-teman seorang entrepreneur untuk mendapatkan bisa dibilang leverage ya. Jadi kita ada event, terus kita ada support system, di mana ini dan juga komunitas untuk membantu teman-teman semua di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bekerja sama dengan Sendit. Terima kasih buat Sendit, Ibu Pet, dan juga pembicara kita, Mas Tuhu juga, thank you buat supportnya. Nah, tanpa berlama-lama, saya ingin introduce moderator teman-teman pada kesempatan kali ini, yaitu Richard. Ya, Richard, silahkan langsung aja kita mulai eventnya. Oke. Thank you Alex udah di intro. Thank you teman-teman udah join semuanya. Buat teman-teman mungkin yang lagi puasa, semangat karena bentar lagi kita akan buka ya. Jadi sambil ngabuburit bareng kita ngobrol-ngobrol. Ini kita udah kedatangan juga dua pembicara yang pastinya insightful ya. Jadi daripada mikirin makan-makan, mendingan kita denger insight dari teman-teman dulu nih kayak gitu ya. Nah, aku pengen kenalin dulu. Jadi ini udah datang pembicara kita pertama, namanya Mas Tuhu. Hai Mas Tuhu. Halo, halo. Jadi Mas Tuhu ini adalah digital expert ya, Mas Tuhu ya, digital consultant expert ya, kayak gitu ya. Mas Tuhu mungkin mau langsung kenalin diri, silakan Mas. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Tuhu Nugraha sebagai seorang digital business consultant. Jadi saya membantu brand atau perusahaan untuk mengintegrasikan bisnisnya dia, mulai dari business modelingnya sampai digital marketing dan lain-lain. Selain itu juga saya menjadi trainer dan juga mengajar di kampus. Saya kebetulan sekarang jadi dosen tidak tetap di postgraduate atau S2 di London School of Education LSPR Jakarta. Mungkin itu aja, cukup perkenalan, jangan panjang-panjang nanti habis waktunya. Boleh, thank you. Nah, ini kita udah kedatangan juga pembicara kedua. Halo, Pat. Aku panggilnya Pat aja ya, nggak apa-apa ya? Pat aja, biar irit ya, cepet. Silakan Pat, mau kenalin Selamat diri. Selamat sore semua, nama saya Patricia Mulyadi. Saya biasa dipanggil Pat, saya mewakili Sendit. Sendit adalah satu payment gateway di Indonesia yang sudah beroperasi dari tahun 2015. Saya di bagian untuk membantu para UMKM supaya lebih kenal apa itu Sendit dan bisa langsung melakukan aktivasi dan menggunakan layanan Sendit. Oke, keren banget. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih teman-teman. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang sebenarnya gimana sih di sini kan. Aku tadi lihat sih di peserta banyak banget teman-teman yang punya brand sendiri, terus banyak juga yang mungkin kerja juga kayak gitu ya. Nah, pengen tahu lebih banyak tentang gimana sih sebenarnya ngeposisin brand kita gitu ya, untuk ngambil momentumnya dari Eid Mubarak atau Lebaran gitu ya. Nah, kita bakal langsung aja masuk ke discussion-nya. Jadi pengen tahu sih sebenarnya mungkin dari aku bakal tanya dulu ke Mas Tuhu ya. Jadi nanti ini ya teman-teman ya, untuk kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, nanti boleh chat di kolom chat. Nanti kita bakal coba interaktif juga. Nanti kita akan coba akomodir kalau teman-teman ada pertanyaan juga ya, kayak gitu ya. Oke, nah ngomongin soal Lebaran nih Mas Tuhu. Jadi kan sebelum Lebaran ini kan kita sekarang ini kan lagi di bulan Ramadan gitu ya. Lagi teman-teman mungkin lagi puasa kayak gitu ya. Nah sebenarnya kita ngobrolin behavior-nya dulu kali ya. Kayak sebenarnya orang-orang Indonesia tuh behavior-nya gimana sih Mas Tuh ketika bulan puasa ini? Mungkin kalau kita mau ngobrol soal brand ya. Oke. Ya, di dalam bulan puasa sih, kalau misalnya ini yang kita lihat ya, dan juga tadi sempat riset sedikit gitu, kira-kira apa sih perilaku yang berbeda di bulan puasa. Pertama, orang akan lebih banyak di rumah gitu kan, udah jelas apalagi ini pandemi. Jadi orang lebih banyak di rumah, mereka lebih banyak konsum internet, biasanya kebanyakan buka sosial media lebih banyak, lebih sering belanja online gitu kan, apalagi situasinya lagi pandemi seperti ini. Mereka lebih banyak konsumsi online entertainment gitu, terus kemudian mereka lebih banyak buka media sosial. Jadi
kira-kira digital itu akan jadi lebih banyak mereka konsumsi. Karena sambil juga menunggu waktu kan. Apalagi makanya ada istilah ngabuburit. Kalau zaman dulu kan ngabuburitnya ke mall gitu-gitu. Sekarang lagi pandemi, ya nonton Netflix kali ya, nonton Netflix, dengerin musik lewat Joox, lewat Spotify dan lain-lain. Jadi emang potensinya akhirnya nanti besar untuk kemudian kita berjualan yang via online, gitu, via digital base. Karena kan semuanya nanti bersiap ke situ dan dalam keadaan puasa kayak gini kebanyakan orang kan lebih konsumtif sebenarnya gitu, dibandingkan hari-hari biasa. Karena biasalah untuk persiapan Lebaran, terus kemudian mereka juga dapat THR gitu kan. Bentar lagi nih musim THR tuh biasanya konsumsinya lebih gede karena mereka juga harus ngasih hantaran apa dan segala. Jadi mulai membanding-bandingkan cari baju-baju baru. Terus kemudian sambil nunggu berbuka puasa nih jam-jam kritis begini, saatnya nanti kira-kira orang tua saya mau dibeliin apa ya? Ini si pembantu mau dibeliin apa, saudara mau dikasih apa dan segala macam. Ini udah mulai musim-musimnya. Oke, nah seru banget. Nah, tapi kalau ngobrol-ngobrol nih soal apa namanya, kita kan ini sebenarnya udah masuk pertengahan puasa ya, Mas Luhu ya, kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau posisiin brand kita nih, jadi kita misalkan punya brand apapun ya brandnya ya. Nah, untuk prepare nih, kita kan pengen prepare untuk produk kita bisa laku, brand kita bisa diasosiasikan dengan brand kita ini adalah brand yang friendly dengan Lebaran gitu misalkan. Itu gimana sih Mas tuh? Boleh cerita nggak mungkin? Oke. Jadi sebenarnya tuh Lebaran ini kan unik ya. Jadi gimana sebenarnya ujungnya itu di ujungnya kalau kita mau memposisikan itu adalah Anda harus paham dulu dalam keadaan seperti ini tuh konsumen itu yang dipikirkan apa gitu. Kalau mungkin kalau di digital startup kan orang biasa ya bikin namanya customer empathy map gitu. Dan bagi saya ini penting untuk kemudian tadi menjawab butuh apa. Kita butuh storytelling secara digital apa yang kemudian dibutuhkan oleh orang pada saat ini. Storytelling itu intinya apa sih gitu? Karena kebetulan saya juga lagi banyak ngomongin ini gitu kan, digital storytelling. Intinya adalah bagaimana kita bisa melihat ada kesenjangan kebutuhan realitas sama kebutuhan mereka. Dalam apalagi Lebaran tahun ini, lihat hampir tiap hari selalu ada informasi nggak boleh mudik. Semuanya nggak benar nggak? Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah semua orang tuh pengen mudik. Yang perlu kita tahu sebenarnya di balik layar kebutuhan orang untuk mudik itu ada apa aja. Apakah benar hanya sekedar ketemu sama orang tuanya, silaturahmi? Kita harus gali lebih lanjut lagi. Apa sebenarnya kebutuhan orang untuk mudik? Salah satu kebutuhan mudik itu adalah kebutuhan untuk menunjukkan sebagai masyarakat yang sangat komunal. Asia itu kan sangat komunal ya. Kita tuh masyarakat yang komunal. Anda mau Asia dimanapun di Cina, Chinese New Year, mereka juga mudik gitu. Intinya apa? Karena mereka harus berkumpul untuk menunjukkan, ini loh kita sudah sukses. Nah, ini yang kemudian harus bisa kita. Nah, sekarang kita mau nunjukin mereka sukses, tapi nggak bisa ketemu langsung gitu. Nah, kita harus bisa memposisikan bahwa ini kan ada gap nih. Kalau dalam sebuah storytelling itu ada gap, ada kesenjangan. Kesenjangan adalah dia pengen nunjukin, dia pengen berbalas budi ke saudaranya, pengen tahu bahwa dia adalah sukses, tapi nggak bisa ketemu langsung. Nah, bagaimana brand kita bisa menjawab itu? Apakah sukses itu kan dia mau nunjukin ke orang lain? Apakah produk ini bisa jadi hantaran untuk saudaranya tanpa dia perlu datang? Misalnya gitu dikirim kayak sebenarnya Anda bisa lihat deh kemarin Chinese New Year di Cina juga seperti itu kan. Jadi pemerintah mengencourage kamu nggak boleh, tapi kamu bisa kirim barangnya ke semua orang. Pemerintah juga nanti akan bikin begitu, akan ada budget untuk free ongkir. Jadi gimana caranya brand kita ini nunjukin itu? Atau misalnya baju Lebaran gitu, orang kalau Anda jualan baju sekarang mungkin mikirnya loh berarti kan mereka nggak perlu baju dong. Ya perlu dong, karena nanti dia silaturahmi lewat Zoom. Gimana caranya? Kasih tahu bahwa baju ini nanti detailnya kelihatan kalau kamu zoom gitu. Atau kamu mau jualan lampu yang buat zoom, biar zoomnya wajahnya kelihatan lebih cakep, kayak habis dari RH gitu. Nah itu tuh semuanya tetap ada kebutuhan. Atau justru Anda mau jualan tadi pemutih giginya harus putih loh, kalau nggak nanti kelihatan jelek gitu. Jadi everything tuh harus dikaitkan dengan kebutuhan mereka pada Lebaran tahun ini agak berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu ketemu langsung, nah sekarang itu nggak bisa ketemu langsung gitu. Nah nggak ketemu langsung ini apa caranya? Adalah ya untuk pamer kamu tetap sukses, mereka sukses adalah dikirim hantarannya. Atau pas mereka Zoom session itu kelihatan tuh barangnya, perhiasannya kelihatan, entah bajunya kelihatan bagus gitu kan. Mungkin kasih tips bajunya warna apa biar kelihatan ngejreng nanti depan Zoom.
Jadi how we connect antara kebutuhan dan kesenjangan ini. Jadi brand itu kan storytelling itu adalah menjawab kebutuhan. Iya. Dan ini kan semua orang lagi frustasi gitu. Kalau di bawah alam sadar mereka, kalau gue nggak bisa pulang, terus gimana kita bisa quote unquote menunjukkan sia-sia 1 tahun saya bekerja banting tulang gitu kan, tapi nggak bisa menikmati bersama-sama karena itu bagian dari kepuasannya di sana gitu. Nah, how we can help them untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi bukan hanya sekedar, iya ini produk kamu untuk lebaran, nggak harus ngomong begitu gitu. Ngomongnya adalah dengan cara yang lain. Kebutuhannya itu kita ulik lebih jauh gitu. Kebutuhan dia apa sebenarnya basicnya. Ya walaupun kalau Anda tanya konsumennya langsung nggak mungkin ngomong gitu. Bahwa saya butuh menunjukkan bahwa saya udah sukses di kota besar. Nggak akan ngomong begitu. Tapi actually we know lah. Everybody know. Everybody in the room know that. Tapi tidak ada pernah yang mau ngomongin itu. Dan kita nggak perlu ngomong secara langsung ya. Tapi kita ngomongin secara tidak langsung, menjawabnya seperti itu. Jadi klasik, jangan so klasik bahwa bermaaf-maafan gitu. Itu it's not a digital base lah. Itu nggak storytelling banget, itu hard selling. We must be very very soft selling. Gitu. Dan itu pasti akan lebih efektif, kalau menurutku. Thank you Mas Tuhu. Thank you. Nah, mau tahu nih. Ini kan sebenarnya kita udah ini tahun kedua ya. Berarti udah setahun kita ngadapin pandemik ini udah jalan setahun dan kayaknya ini kedua kalinya kita harus lebarannya itu online ya, Mas Tuhu ya, bener ya? Karena setahu aku tahun lalu juga. Aku ingat banget tahun lalu lebarannya juga via lewat Zoom. Ya. Bener, tahun lalu tuh lebarannya lewat Zoom gitu loh, Zoom session. Yang ngebedain apa sih Mas Tuhu tapi dari tahun lalu nih, ya kan orang kan baru kaget banget kan tuh karena corona kan kaget banget. Tapi tahun ini kan kelihatannya kayaknya udah pada mulai ini kan. Yang ngebedain apa sih Mas Tuhu? Yang ngebedain mungkin tahun ini akan lebih ketat ya. Kalau tahun lalu kan pemerintah nggak seketat itu. Ini bayang nggak sih, ini hampir tiap hari ada informasi kamu nggak bisa mudik. Kalau tahun lalu itu masih banyak tuh ya. Nggak jalan tikus lah, pakai mobil derek lah, apa segala macam. Tahun ini tuh udah kayaknya yakin banget yang akan bisa gitu. Bisa kayak begitu. Cuman kan tadi kebutuhan untuk kemudian still connected, accepted by society itu masih tetap tinggi. Nah, sekarang berarti kan tinggal bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Emotionally tetap connected mereka sama keluarganya. Bagaimana brand kita bisa menjadi enabler itu, menjadi pemecah solusi buat mereka gitu. Nah, salah satunya adalah tadi sebenarnya kan kalau menurut saya yang paling menarik adalah Anda kan mau nunjukin showing off, mau sharing, berbagi kan. Kenapa mereka harus berbagi? Karena itu salah satu tools untuk menunjukkan Anda sukses. Nah, sekarang bisa diatur misalnya begini, oke, kamu nggak bisa ketemu sama keluargamu langsung, tapi bisa dong kamu beliin hantaran ke semua orang. Kamunya nggak perlu nyampe dulu, tapi barangnya atau perhatiannya nyampe di sana. Salah satu menunjukkan bahwa kamu care adalah barangnya nyampe, tapi kamunya nggak perlu datang, sehingga kamu tidak menularkan. Misalnya. Gitu. Jadi itu solving the problem. Karena sekarang ini mereka semuanya stres. Actually, they're stressful. Dan ada budget, budget THR-nya yang sebelumnya untuk naik pesawat, untuk beli tiket bus, dan segala macam, itu kan jadi budget nganggur. Gitu. Ada duit yang lebih, gitu, yang sebenarnya bisa diarahkan atau ke situ. Gitu, yang kemudian bagaimana experience-nya bisa ditukar. Mungkin ya untuk 1 tahun 2 tahun ini ya, karena mau nggak mau kan mereka harus melakukan itu. Cuman nggak tahu apakah brand itu sudah secanggih itu untuk bisa memahami dan riding the moment of ini gitu loh. Bukannya sekedar ayo beli baju gitu. Tapi kan bahwa misalnya nih kalau saya jadi pemasarnya ya, saya akan bicara storytelling misalnya bikin iklan, Pak maaf ini saya nggak bisa datang, tapi jangan khawatir, baju baru akan tetap ada hadir di rumah. Gitu. Kamu tetap punya bapak akan dikasih kursi baru. Kan dia bisa diposting gitu. They can post it. Nah, jadi ceritanya itu yang berbeda. Jadi kita tidak jadi kita bisa di Instagram. So, actually that's what they want, right? What they want adalah tadi gitu, keluarganya di sana nunjukin loh ini rumahnya sekarang bagus loh. Siapa yang ngebenerin anaknya yang di Jakarta? Itu kan kebanggaannya kan sebenarnya salah satunya. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak begini tuh yang harus kemudian bisa dikasih tahu. Atau misalnya nih, kalau saya jadi desain interior, saya akan bilangin, ya udah bapaknya zoomnya biar rumahnya bagus, ada permak interior rumahnya. Jadi ketika nanti dia zoom meeting, kelihatan dia sukses. Bener nggak? Dia butuh dong rumahnya budget itunya mendingan buat permak ruangannya. Jadi kelihatan belakangnya bagus gitu kan. Asik. Dia sukses. Padahal cuma satu sudut itu doang kan jadi makin bagus gitu.
dicat ulang, Instagramable. That's a lot of opportunity gitu as a business. Karena sebenarnya intinya apa? Intinya tadi dia pengen nunjukin. Saya sering loh lihat orang-orang yang sengaja gitu kan, kalau Zoom meeting itu sengaja di tengah rumahnya, di tengah sofa yang kelihatan rumahnya gede gitu. I think it's for a reason. Dia pengen nunjukin pada community-nya, this is who I am gitu. Kalau dulu yang menjadi fokus kan adalah bajunya atau tas yang dia bawa, karena kita bertemu langsung. Kalau sekarang dia adalah bertemunya lewat Zoom, ya dia akan itu. Berarti kan semua produk yang kaitan dengan interior itu harusnya laku ketika kayak begini. Termasuk interior di rumah bapaknya atau rumah orang tuanya di kampung. Cat ulang, disuruh sofanya diganti, kursinya diganti, gitu. Ini kan bentuk perhatian. Gitu. Bentuk perhatian pada orang tuanya dan kemudian itu win-win solution. Dan ini menurut saya sangat relevan dalam keadaan kayak begini karena pemerintah kayaknya sangat serius untuk tadi ya benar-benar kita di lockdown ya, tapi kayak dikurung, nggak boleh pulang kampung karena nanti bisa akibatnya luar biasa. Dan tiap hari beritanya informasinya itu terus message itu karena kan lebih mudah. Ini salah satu kunci storytelling untuk brand itu adalah riding the wave apa yang lagi trend gitu kan. Dan kita kan memberikan actually no a lot of people angry gitu. Marah karena dia nggak bisa pulang kan. Kalau kita bisa memberikan sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan dia tanpa dia harus pulang, itu akan menjadi sangat baik. Kira-kira begitu. Marah nggak bisa pulangnya kenapa, Mas? Karena nggak ketemunya atau nggak bisa pulangnya? Atau... Iya tadi. Nah, menurut aku, sebenarnya ketemu itu kan bisa kapan aja kan. Ketemu itu bisa kapan aja. Yang membedakan momen ketemu barengan ketika Lebaran itu adalah bisa bertemu dengan banyak saling kondisi suksesnya seperti apa gitu. Oh si itu ya ampun gelangnya satu lengan gitu kan. Nah sekarang itu kan kompetisi itu bisa dilakukan juga. Oh mereka akan zoom-zooman. Cuman agak di shifting aja bajunya kelihatan zoom. Pastikan kalungnya kelihatan di zoom. Kameranya pakai yang bagus. Ininya begini. Pastikan backgroundnya bagus. Sama aja kan sebenarnya. What they need gitu. Itu yang mereka butuhkan sebenarnya. Tapi emang kalau ditanyain ke konsumen langsung mereka nggak akan ngomong begitu. Pasti tanyanya nggak seru kalau nggak ketemu langsung. Padahal kan pulang bisa kapan aja. Benar. Benar nggak? Cuman tadi kadang-kadang mereka emang tidak tahu apa yang mereka butuhkan. You must be like Steve Jobs yang bisa memikirkan 2 langkah, 3 langkah dibandingkan the consumer itself. Cuman ya ngomongnya nggak telanjang langsung gitu bahwa kamu bisa pamer lewat Zoom gitu, nggak gitu. Ngomongnya harus kayak kamu tahu nggak kalau walaupun silaturahmi lewat Zoom kamu tetap bisa kelihatan elegan, perhiasannya kelihatan. Kalau kamu lewat Zoom, tipsnya kalau mau silaturahmi lewat Zoom, pastikan rumahnya sudah dicat ulang ya, kelihatan bagus, background-nya dan segala macam gitu. That's the point. Dan kamu bisa beli itu lewat online dan juga kan orang tua kamu, terus kirimkan ke semua saudara-saudara kamu, pastikan dibeliin parcel. Sama aja kan sebenarnya gitu. Okay. Tapi orang nggak pernah ngomongin itu soalnya. Brand itu konten itu cuma bilangnya kayak diskon Lebaran gitu. Ya kalau begitu terus Anda akan selalu dibandingkan soal harga. But if you can make it, even kalau misalnya bisa di-customize, misalnya nih kalau saya mau jual pasar Lebaran, saya bilangin, Bapak mau dikasih pesannya apa gitu. Jadi Instagramable nanti saudaranya bisa masukin di Instagram, di-tag ke dia. That's the reward things that they want. Dan dia mungkin mahal mau membayar 30%, 50% lebih mahal dibandingkan harga sebelumnya. Okay. Karena sekarang semuanya kan yang sifatnya benar-benar personal itu lebih mahal kan. Iya. Gitu. Ya. Karena tadi ada budget nganggur tadi ya Mas tuh. Jadi sebenarnya iya ada budget nganggur juga kan. Jadi sebenarnya kayak kemampuan untuk membelinya itu sebenarnya meningkat ya, malah meningkat ya Mas tuh. Bener dong. Karena kan mereka tidak sini ya misalnya Lebaran tuh cost structure-nya yang kasih tahu ya. Jadi pertama adalah budget dia untuk tiketing itu yang hilang kan. Kedua biasanya dia kasih angpau juga, kasih duit lebaran lah, namanya fitrah kalau di tempat untuk semua sepupu-sepupunya dan ponakan-ponakan. Itu kan berarti itu juga nggak terjadi karena biasanya kita belum kayak culture belum kayak di Cina itu kan mereka udah pakai online kan. Kalau di Islam di Jawa biasanya kalau lebaran itu harus ketemu langsung baru dikasih. Berarti kan ada duit itu yang kemudian jadi nganggur lah ibaratnya.
Terus berikutnya biasanya dia akan jalan-jalan ngajakin orang tuanya dan segala macam. Nah itu kan sebenarnya duit-duit itu bisa dirubah jadi sesuatu yang mereka bisa rasakan orang-orang di kampung dan tapi kemudian bisa dilihatin juga. Misalnya tadi makanya rumah orang tuanya dicat ulang, kursinya diganti, ada furniture baru, ada mungkin ada sound system baru di rumah. Penting loh itu buffet baru yang kayak gitu-gitu. Yang mungkin bisa jadi latar belakang Zoom-nya dia. Yang perlu itu, dan itu bagi orang itu penting loh untuk kemudian ditunjukkan bagi latar. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya makanya jualannya jadi lebih luas dari hanya sekedar baju baru atau mobil baru atau sekedar apalagi yang biasanya baru tuh sepatu baru gitu. Kira-kira gitu. Bahkan mungkin alat-alat Zoom tadi penting tuh karena biar kelihatan lebih kinclong gitu kan. Tinggal gimana mengemas storytelling-nya aja buat konsumennya. Karena storytelling balik lagi intinya adalah gimana kita bisa melihat ada gap, ada kesenjangan antara realitatan gitu kan, harapannya bisa ketemu langsung untuk memenuhi ini, realitanya nggak bisa pergi gitu kan, mau dipaksain juga nggak bisa, ntar kena denda 100 juta. Tapi kan kebutuhannya dia, ujungnya adalah kebutuhan how to be accepted, acknowledge bahwa dia sukses dan segala macam itu kan bisa kita transfer dengan cara yang lain. Dan kalau kita bisa kasih ide seperti itu, consumer will pay for that. Ya. Oke, menarik banget. Nah, Mas tuh aku pengen ngobrolin nih soal apa namanya masih ke behavior ya, masih ke behavior change ya. Biasa kan kalau Lebaran itu, tapi kan yang akan rempong beli ini itu adalah si bapaknya atau si ibunya, betul ya Mas Tuh ya. Nah, betul banget. Berarti kan sebenarnya buyernya itu adalah kalau kita kaitkan dengan Lebaran, buyernya mostly mungkin late millennials atau Gen X atau baby boomers, betul nggak Mas Tuh atau gimana? Iya, betul banget. Nah, karena mereka yang punya purchasing power. Ya, dengan adanya ini Mas Tuh, dengan adanya kayak sekarang kan platform online tuh banyak banget kan, kayak Tokopedia lah, terus Bukalapak lah dan lain-lain gitu. Nah, orang tuh gimana sih Mas Tuh? Maksudnya si brand-brand ini tuh memang ya udah jualannya di sana aja atau strateginya tuh justru gimana kalau Lebaran tuh strateginya malah gimana? Ya, sebenarnya gini, ini juga menarik nih. Kalau Anda bisa jualan, orang-orang itu kadang-kadang kan untuk menunjukkan approval dia udah sukses adalah membeli dari orang yang dia kenal. Jadi kalau Anda jualan ke teman Anda, teman beli itu bukan hanya sekedar karena dia kasihan sama Anda sebenarnya. Karena nggak enak gitu. Sebenarnya itu juga untuk kadang-kadang untuk menunjukkan bahwa oke, aku mampu loh membeli ini. Jadi dan belinya tuh kan kalau kenapa makanya orang Indonesia tuh nggak terlalu suka banyak yang terutama yang generasi senior ya nggak mau belanja lewat e-commerce. Pertama mereka gaptek. Padahal tadi seperti yang dibilang, yang punya banyak duit itu sekarang di Gen X sama baby boomers gitu yang duitnya paling banyak, atau mungkin late millennials yang mungkin agak sedikit gaptek juga gitu. Jadi mereka ini makanya Anda lihat ya orang Indonesia kenapa kalau dulu belanjanya sesama teman arisan, benar nggak? Kalau ibu zaman dulu tuh kalau konvensional belinya sama teman arisannya. Kalau sekarang juga sama kan. Beli kue pasti lebih banyak bukan beli di supermarket juga ada. Cuman bukan lebih mudah buat mereka beli sama temennya lewat WA group, tapi juga ada recognition kan. Gila, si penjualnya bilang, gila si ibu ini kemarin kasih hantaran ke 500 orang gitu. Dan yang nggak nanggung-nanggung harganya 1 juta. Itu kan nggak akan terjadi kalau dia belinya di food hall. Bener nggak? Atau di Tokopedia. Karena nggak ada yang tahu. Nah, jadi Anda sebagai penjual yang lewat pertemanan itu punya fungsi seperti itu. Yang itu tuh emotional benefit buat konsumen. Itu yang kadang orang suka lupa. Makanya orang suka, jangan mikir kita kayak orang Americans gitu. Karena mereka sangat individual, independen. Kalau kita kan enggak. Beli itu bukan ngomongin fungsi. Dan yang tadi ini yang harus dijawab juga adalah bahwa bagaimana membeli dengan cara yang gampang dan nggak ribet buat mereka untuk menjawab. Karena bagi orang itu banyak orang yang masukin keranjang belanja di e-commerce itu painful buat mereka dan horor gitu. Karena mereka nggak tahu, tapi mereka punya duit banyak gitu. Nah makanya itu jualan lewat WA itu kan laku banget kan. Indonesia itu banyak banget kan. Saya pernah ketemu beberapa
apa namanya UMKM yang misalnya jualan bordir, jadi udah ekspor, pelanggan-pelanggan dia ibu-ibu yang sudah senior gitu, itu lebih suka langsung japri lewat PA. Gitu. Apalagi kalau tadi Anda jualannya di grup gitu. Pasti mereka dengan senang hati. Aku pesen ya 10, 20, ya ini buat kirim ke keluarga. Itu sebenarnya Anda bisa menangkap sinyal bahwa yang dia mau bilang bukan hanya sekedar, oke, ini tapi dia mau nunjukin ke semua orang, oh my God, dia generous banget ya. Beli parcelnya harga 1 juta buat 10 orang dikirim. Itu tuh ada sinyal, itu nggak mungkin terjadi kalau Anda beli Tokopedia, karena yang liatin cuma petugas Tokopedia yang tidak ada dampaknya buat dia secara emosional ya. Balik lagi tadi, kita itu masyarakat yang komunal. Gitu. Recognition menjadi penting buat kita. Oke, seru banget. Nah, tadi kan ngobrol-ngobrol soal akhirnya pakai WhatsApp gitu ya, di WhatsApp group atau apa. Pembayarannya tuh gimana ya, Aku mungkin tanya Pat nih. Pat, kalau dari kamu, menurut kamu gimana, Pat? Maksudnya, ini kan sekarang orang banyak kan yang kayak, belinya lewat WA gitu kan ya. Tapi dari segi, prosesnya, invoice-nya, ininya, itu gimana ya, Pat? Ya? Oke, thank you so much. Aku itu 20 menit baru kenal Mas Tuhu. Sekarang kayaknya mestinya sih dulu waktu kuliah udah kenal Mas Tuhu. Jadi akan skip a semester ya kan, dia udah jelasin the whole marketing funnel. Jadi yang saya lihat tadi marketing funnel itu kan seperti ini ya, piramid kebalik ke bawah. Dari top funnel ngeliatin analysis behavior sampai gimana cara kita riding the momentum, ambil marketing platform, dan akhirnya kita tahu purchase itu bukan sekedar masalah need, tapi want, emotional. Ya kan? Dan ketika purchase bisa di-identify, ini emotional purchase, nah, there's where the money is for UMKM. Bener nggak? Langsung ambil paket yang paling besar, parcel yang paling besar. Dan I think it's betul. Satu mata kuliah udah barusan kita rangkum gitu kan, gratis. Saya di Sendit, payment itu adalah yang paling bawah karena itu finalization of monetizing. Kalau zaman sekarang ngomongnya cuan, ya pasti kan akhirnya kan maunya uang, cuan. Now kita bilang kebetulan kemarin Hari Kartini, yang kita lihat di Sendit adalah ketika pandemi ini terjadi, semua payment, semua usaha itu langsung ke UMKM karena kita nggak lagi ke mall, ya kan? Ibu-ibu mau bantu ekonomi keluarga langsung tiba-tiba jadi entrepreneur yang biasanya jadi pegawai. Ya kan, gila perempuan Indonesia hebat banget multitaskingnya. Kartini ya. Dan apa yang kami lihat saat ini ketika saya ngobrol sama ibu-ibu ini, mereka aware, mereka butuh solusi untuk digital payment karena nggak mungkin uang 10 ribuan itu udah nggak mungkin pakai lembaran lagi, Mas, gitu kan. Germnya itu banyak, itu udah disentuh berapa orang gitu. Semua harus digital. Ketika saya tanya, Ibu, kalau Ibu masak, bikin nastar, jual, itu gimana dapat uangnya? Saya minta mereka transfer saya. Oke, good, benar. Paling cepat ya, transfer langsung. Problemnya kalau transfer gimana, Bu? Saya mesti nungguin struknya. Jadinya struknya ini beneran saya jadi masak sambelnya atau enggak. Kadang nunggu sih saya struknya, saya mesti kejar-kejar. Itu satu. Oke, kita catat kan di Sendit. Struknya mesti dikejar-kejar karena kita nggak tahu dia udah bayar atau enggak, atau ngeliatin mutasi rekening di refresh terus gitu, atau cetak buku bank. Kedua, dia bilang saya tuh susah kadang Pat gitu, taunya karena ini rekening pribadi saya punya uang 100.000. Saya mana tahu ngeliatin hasil nastar saya ini nambahin 50.000, 70.000 atau apa. Kena lagi bunga bank ini itu. The bookkeeping itu mess up. Ya kan? Dan berdasar dari situ, Sandy pikir oke, kita perlu target UMKM. Dan mereka selalu kalau dibilang, Bu, pakai solusi digital yuk. Aduh, mahal, susah, saya nggak ngerti, gapter-gapter kan kayak gini, nggak apa-apa. Orang saya jualannya lewat WhatsApp, bener, WAG. Ya kan? And then the idea of solution digital buat mereka harus bayar di depan, bayar subscription, terus pakai coding-codingan dan sebagainya. Which is itu satu hal yang Sendit ingin luruskan di sini. Ya itu benar kalau zaman tahun 90-an waktu saya kecil. Jadi jangan ditanya umur saya, ya kan. Nah, ini udah 2021. Teknologi itu bukan eksklusif tapi inklusif. Banyak banget teknologi bagus, nggak bayar murah.
Dan itu salah satu yang saya ingin sampaikan di sini kepada semua 40 peserta ya. Sendit nggak bayar. Wah, Kalian bisa pakai servis Sendit, itu nggak ada biaya buka tabungan, nggak ada biaya buka, itu nggak ada. Biaya subscription berkala tiap bulan diambil, itu nggak ada. Biaya hanya terjadi ketika Anda terima pembayaran, Anda senang, saya ambil fee sedikit di situ. Itu biaya saya. Biaya transfer lah kalau kita bilang. Dan itu tidak perlu pakai coding-coding terus habis itu tanya ponakan bisa nggak saya bayar kamu 3 juta untuk masangin ini, enggak. Anda bisa langsung lakukan. Karena kita punya satu, tinggal login aja segampang pakai Instagram sama Facebook. Login, bikin invoice link, copy paste, taruh ke WhatsApp. Silakan ya sis bayar ke sini. Ketika link itu dibuka, jebret kelihatan nastar 3 kaleng gitu 150.000. Anda mau bayar pakai apa? Ya enggak cuma transfer bank. OVO, mau bayar pakai Alfamart, mau bayar pakai Shopee Pay, via Mandiri, via Permata, via apa, itu opsinya banyak. Apa yang terjadi ketika Anda memberikan banyak opsi kepada pelanggan Anda adalah you reach a wider target. Kalau karena cuma bilang ke Mandiri saya aja sis, ya sis, tapi saya punyanya Permata, saya kena 6.500. Orang kan pasti mikir kan. Iya, benar. Tapi kalau Anda berikan opsi banyak, oh aku ada saldo di OVO 500.000, fine, I'll pay this nastar 150.000. Good, you reach wider audience, right? Jadi itu adalah solusi buat Sendit untuk UMKM. Dan yang perlu diperhatikan adalah UMKM itu usaha mikro, ya mikronya itu yang kita memang beneran put our thoughts around it. Our product harus gampang banget, itu harus. Product, people, process, right? Produknya harus gampang, prosesnya harus cepat, nggak dimintain TDP gini gitu. Saya minta KTP aja. KTP-nya itu kalau ada, NPWP ada, terus gitu upload dong rekening ibunya berapa gitu sebagai pemilik usaha biar kita tahu nanti uangnya dikirimkan kemana. Itu aja dulu Bu. Product, people, proses. Prosesnya gampang. People artinya ada saya, ada tim saya. UMKM itu nggak bisa dilepas kayak gini. Ngomong ke CS kami. Nggak bisa. Nah, itu nggak bisa. Harus ketemu muka saya. Ada nomor telepon saya. Karena the way enterprise work sama UMKM work itu beda. Kalau enterprise itu ada departemen procurement, finance, departemen IT, dan pengguna akhir. Mereka ngerti artinya handover. Kalau UMKM, itu dari yang masak, yang ngemas sampai yang hantar itu satu orang, and they don't sleep ya. Jadi entrepreneur apalagi entrepreneur wanita di Indonesia, they don't sleep. Jam 3 kalau ada ide mereka harus masak sambal, harus pergi ke pasar, right? So service yang kita berikan ada saya. Kalau jam 3 saya lagi tidur, servisnya Sendit, CS-nya 24 jam, termasuk hari Lebaran. Jadi semua yang kami berikan, product, people, process, itu we created with the mind of UMKM. Jadi itu kalau funnel kayak gini ya, saya target yang paling akhir ya, cuan monetasi. Yang lain udah dijelasin semua sama Mas Tuhu. Gila, menarik banget. Ini aku buka pertanyaan ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya, bisa langsung di kolom chat ya. Ini aku bacain dulu pertanyaan pertama ya. Ini ada dari Sunario Naibaho. Sesi yang menarik katanya. Izin tanya strategi penempatan kata-kata yang emosional untuk menjawab kebutuhan apa yang dicari nih. Katanya produknya itu usaha minuman sama parcel, Mas Tuhu. Nah, yang diperhatikan tuh apa aja, trik nge-branding menjawabnya tuh gimana kayak gitu misalkan. Menjawab kesenjangan dengan melihat realita. Bisnis minuman, parcel, just tip katanya. Ya, sebenarnya kan itu sangat relevan dong. Kalau misalnya parcel kan berarti mereka ini nggak bisa pergi. Berarti kan tapi kan bukan berarti perhatiannya nggak bisa hadir juga. Gitu. Anda bisa ngomong bahwa kayak lihat deh iklannya Gojek yang baru. Yang saya lagi lihat banyak banget sekarang billboardnya tuh keren banget. Jadi semua nunjukin bahwa mereka udah pakai standar keselamatan untuk sopirnya ada dikasih sekat dan segala macam. Tapi tulisannya adalah dari sisi anaknya. Dear customer, bapak aku sudah pakai sekat loh. Tolong maskernya dipasang ya. Itu kan menarik ya.
Ini kan sama juga. Misalnya Anda bisa bikin satu tulisan yang misalnya kampanye di Instagram atau di Facebook atau di mana, biar Bapak mohon maaf tahun ini nggak bisa pulang, tapi perhatian saya tetap bisa hadir. Saya akan kirim parcel buat Bapak. Gampang itu kan sebenarnya kan. Gitu. Just tip misalnya, tadi dianya takut ke mall, dia mau ini, ya udah dia tinggal atur pakai just tip gitu loh. Misalnya beliin orang tuanya atau dia kemana gitu. Barangnya tinggal dikirim. Jadi intinya adalah tadi, Anda harus tahu dulu siapa customer-nya dan bahasanya kayak gimana. Bahasa yang tepat buat mereka ya. Jadi kita benar-benar harus bisa melakukan riset gitu loh. Konsumen kita itu apa, baru kita ngomongin how-nya. How-nya udah jelas gitu loh. Mereka itu tadi kalau parcel kan barangnya bisa dikirim kan ke semua keluarga besarnya. Parcel itu kan adalah bentuk perhatian gitu. Kalau dia nggak bisa datang langsung untuk minta maaf, dia bilang aja, saya tidak bisa minta maaf langsung, tapi saya berharap parcel ini bisa menjadi perwakilan maaf saya karena saya tidak bisa hadir langsung. Sesimpel itu loh. Dan itu kan berarti kan dia akan ngirim ke 50 keluarganya kan. Kalau misalnya kalau dia pulang kampung akan kirim ke 50 orang. Misalnya seperti itu. Dan itu pasti akan langsung connect sama orang-orang. Anda nggak perlu ngomong kita lagi nggak boleh pulkam dan segala macam. Langsung aja ngomong kayak begitu. Orang tiap hari udah di brainwash kita nggak boleh pulang. Benar nggak? Iya. Wow, menarik banget. Begitu. Pat, mau menambahkan nggak, Pat? I think udah on point banget sih. Banget, ya. Kita kan bilang tadi purchase hari gini adalah itu emotional purchase. Asik. Ya kan, jadi keywordnya emotional, tapi respectful ya, respectful. Jangan, pasti kan juga banyak orang kehilangan kerjaan atau apa dan sebagainya. Selama keywordnya pas, ada empathy, dan kena dengan langsung trigger emotional purchase, itu pasti ada click to action. Ada actionnya. Itu yang kita mau kan. Betul banget. Jadi fokusnya itu malah kalau sekarang tuh touch in ke emotion ya, pas tuh kayak gitu. Atau bukan? Iya pasti. Bukan ke produk yang kita jual. Bukan, karena gini di era digital itu makanya sekarang disebutnya kan laku banget soal storytelling. Karena apa? Produk yang dijual tuh banyak banget. Produk yang sama, apalagi kayak UMKM, usaha mikro tadi yang disebut ya. Jadi ketika pandemik hampir semua orang itu bikin bisnis. Semua orang yang tidak pernah berbisnis pun bikin bisnis karena tadi keadaan ya. Terus pilihan orang begitu banyak. Nah kalau sekarang pilihannya begitu banyak, yang saya selalu sedih adalah semua orang itu akhirnya mikirnya kasih diskon deh yang lebih murah biar nanti dibeli. Yang itu namanya bunuh diri. Banyak banget aku ketemu sama UMKM yang aku modalin juga kayak begitu. Akhirnya apa? Nggak untung tapi buntung gitu. Udahlah nggak tidur, terus kasih harga murah dianggapnya biar dia nanti ada paling dia duitnya muter. Karena dia lupa bahwa konsumen itu sekarang punya banyak pilihan. Kalau cuma ngomongin harga paling murah, tinggal googling. Kelihatan harga yang paling murah. Padahal sebenarnya kalau misalnya Anda bisa touch emotionally, orang itu kadang-kadang mau kok membayar lebih banyak untuk produk yang misalnya tadi ya, dia ada sisi emosional yang menyentuh dia, atau dia merasa dia bisa sekaligus membantu para penjualnya gitu. Itu kan bisa seperti itu kan. Jadi lihat bahwa konsumen itu membeli itu alasannya ada berbagai macam hal. Itu sebabnya makanya sekarang semua pengusaha itu harus jago storytelling, harus jago mendongeng. Kalau zaman dulu sih bahasa sederhana itu mendongeng lah. Tapi mendongeng sehingga orang mau beli produk kita. Intinya kayak gitu. Oke, wow. Menarik banget. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Wah, ini pas banget nih. Ini dari Fever Gelato. Wah, jualan es krim nih. Kayaknya jualan gelato. Kak Zendit, apakah di Android app? Barusan cek di Play Store nggak nemu katanya. Nah, cara pakainya tuh gimana sih, Pat? Sebenarnya, Pat, kalau kita punya brand gitu ya. Mau pakai Zendit itu gimana sih caranya? Oke. Untuk produk yang bisa di-download ada dalam genggaman Anda, itu sedang kami kembangkan. Tapi yang cukup mudah adalah, kalaupun Anda semua pakai browser ya, Google Chrome ataupun apa, Anda cukup klik sendit.co, udah bisa masuk login. Dan untuk karena dari kami juga meskipun kita ingin sediakan wider reach out, semua harus gampang dan sebagainya, kami masih beranggapan bahwa ini kan urusannya sama uang ya, harus aman. Jadi kalau Anda login, Anda masukin password, sudah selesai, tolong di log out. Takutnya handphone kan gampang hilang dan sebagainya. Jadi kita masih melakukan parameter itu.
Tapi web based ataupun mobile web itu udah tersedia. Dan ketika udah Anda masuk itu it's easy to be navigated. Jadi makasih buat Favor Gelato. Silakan untuk ke sendit.co, itu saya sudah kasih linknya di situ. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi, I'll be happy tuh. Saya kebetulan suka banget makan es krim. Aduh maaf, jam segini ngomongnya es krim lagi. Maaf. Aduh. Nggak apa-apa, kita sambil belajar ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah ini ada lanjutan nih, Mas Tuhu. Apakah dengan melihat situasi sekarang, sebagian besar orang sedang frustasi, bingung bisa dijadikan tagline yang sesuai dengan target pasar yang menimbulkan word of emotional, katanya Mas Tuhu. Oke, nah bisa banget gitu. Sebenarnya kan Anda membuat bisnis itu intinya mendapatkan cuan dengan cara memberikan solusi pada kebutuhan. Apa yang menjadi painful moment, kalau itu kan bahasa kerennya painful moment itu sebenarnya adalah problemnya mereka gitu. Sesuatu yang tadi menyusahin gitu kan. Orang itu kan mau membayar untuk sesuatu yang menyusahin bagi dia. Bagi kita itu mudah, shortcut-nya adalah mereka membayar. Sama kayak Zendit gitu misalnya kan, orang daripada dia repot ngurusin semua transferan ini, masih masak juga, ya udah bantuin Zendit yang bantuin. Sama juga, asalkan tadi harus pakai empati juga. Empati dalam artian bukan untuk kemudian mentertawakan penderitaan orang itu tadi, tapi bagaimana memberikan solusi. Makanya storytelling itu kan bicara tentang itu. Ini ada kesenjangan antara realita sama ideal. Nah, kita bisa membantu apa nih untuk mereka mencapai posisi ideal itu tadi. Gitu. Nah, setiap produk tuh harus mikirin itu. Jadi makanya ketika bikin produk itu, kalau bahasa kerennya, kalau orang sekolah bisnis tuh bilangnya adalah customer focus. Customer focus tuh intinya tuh ya itu aja gitu. Gimana kalau misalnya, aduh orang tuh udah frustasi sama itu dan bagi mereka mau membayar untuk itu, ya udah kita menyediakan produk itu sehingga mereka cukup membayar, kita yang repot, mereka sudah mendapatkan solusi. Kira-kira begitu. Inti bisnis sebenarnya intinya juga di situ. Jadi kita tinggal melihat aja. Tinggal nanti ethical value-nya kita aja ya, seberapa gitu kan, bagian mana. Dan itu pasti akan viral. Gitu. Asalkan tadi ya, kita menjawabnya dengan cara yang positif tentunya. Oke. Nah, nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam ya ngobrol-ngobrol. Dan cepet banget nih kita ngobrol-ngobrol. Seru banget. Ini ada dari Sundari juga cerita nih, katanya dia udah pakai Zendit sebelumnya dan katanya gampang banget pakainya. Mantap. Tapi memang itu solusi luar biasa sih. Dan mungkin tuh kayaknya solusi yang sangat Indonesia banget ya, karena kita belanja lewat sosial media, lewat WhatsApp itu kan kayaknya Indonesia banget gitu belanja. Makanya sampai ada WA bikin marketplace, orang belanja lewat Instagram, itu kan sangat kita gitu. Karena itu yang dulu itu aku pernah ngobrol ya aku pernah visit waktu itu masih ngerjain Unilever. And surprisingly, saya mendapatkan insight yang menarik. Ketika itu kita nanya, kenapa nggak belanja lewat e-commerce? Misalnya dia waktu itu belum ada WhatsApp ya, jadi waktu itu masih ada Facebook. Kenapa nggak? Emang nggak tahu Zalora, Lazada dan segala macam. Tahu. Bahkan kita bandingin harga, tapi lebih pilih belanja lewat Facebook. Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya dia bisa nawar satu, dia bisa ngobrol dan kenalan sama sellernya. Jadi kalau Anda jualan lewat sosial media, your value proposition atau pembedanya kita dengan yang lewat online dan e-commerce yang profesional adalah relationship yang dibangun. Nah, tadi kayak Mbak Pet itu luar biasa, dia tahu banget bahwa yang dihadapin adalah UMKM, mereka butuh personal approach. Karena itu memang yang mereka butuhin, bahkan mereka mau bayar lebih mahal loh. Aku ketemu beneran ibu-ibu, aku ke rumahnya dia. Waktu itu saya ingat banget tuh daerah Pasar Minggu apa perbatasan dengan Depok deh. Jadi kita benar-benar ngobrol ke rumahnya dia di ruang tamu, gimana cara dia berbelanja, cara dia browsing dan segala macam. Dan itu ternyata ada dalam cara berpikirnya konsumen yang saya nggak pernah bayangin. Karena kalau bagi saya juga mendingan saya langsung beli klik gitu. Ini udah selesai. Tapi ternyata nggak semua begitu. Gitu. Orang butuh relationship based. Dan Anda tadi kalau misalnya jualan lewat WA jangan merasa kayak aduh capek nih konsumennya nanya mulu. Lah justru value added Anda di situ gitu. Makanya nggak perlu hanya ngomongin soal harga yang lebih murah. Tapi bagaimana service yang diberikan dan bahkan kalau bisa cross selling. Misalnya begini, dia mau beli parcelnya 1. Ibu yakin belinya cuma 1. Tetangga sebelah situ nggak dibeliin. Si itu juga loh Bu gitu kan. Lumayan loh gitu. Nah itu yang harusnya dimanfaatkan gitu. Iya. Oke. Menarik banget. Oke, sebelum aku masuk ke closing statement ya,
Ini pas banget ada yang nanya juga nih. Mungkin ini buat Pat kali ya. Kebetulan ini dari Ramli. Katanya, kebetulan saya lagi bikin e-commerce dan saya menggunakan API Zendit. Tapi masih development. Mau tanya apakah biaya bulanan atau cukup fee transaksi. Nah, aku tuh tadi sebenarnya dengar-dengar. Katanya Zendit tuh lagi ada program level up juga ya. Pat ya. Nah, mungkin ini malah mungkin cocok banget nih sama pertanyaannya Ramli ya, kayak gitu ya. Coba kita pengen tahu dong, Pat, level up tuh apa sih, Pat? Ada program kan ya? Ramli, I like it kalau kamu udah bilang API, artinya kamu pinter, jauh lebih pinter dari saya, ngerti API itu apa. It's your lucky day, karena Zendit beneran kita bantu rintisan di sini sebagai wadah yang suka saling support ya komunitas UMKM. Level Up adalah satu program yang baru aja mau kita launching. Mestinya sih launchingnya besok, tapi ini khusus buat rintisan. Kita berikan gratis. Belum di launching jadinya ini programnya. Resminya kasih teasernya nih. Ini kayak leak out dulu ya. Leak out dulu dah. Jadi satu-satu Ramli, kalau ditanya apakah ada cost untuk aktivasi, nggak ada, nol. Udah. Apakah ada biaya bulanan, nggak ada, nol. Biaya terjadi ketika Anda bertransaksi, Anda dapat duit, kami dapat duit. Kalau Anda nggak bertransaksi, ya kami nggak dapat apa-apa. Nah, level up ini artinya apa? Ketika Anda terpilih di sini, Anda udah transaksi, Anda dapat uangnya penuh, nggak kepotong apa-apa. So it's free. Ini komitmen Zendit untuk ngebantu program pemerintah yang di 2023 maunya jadi ada 30 juta digital business. Ya kan? Wow. Semua pemerintah udah harus ada entrepreneurship buat orang Indonesia. Jadi ini kita berikan fee Zendit itu kami cap di 1 miliar. Anda nggak usah bayar. Jadi lebih baik ketika Anda terpilih habisin hajar gitu kan. Lumayan itu. Benar. Jadi ini ada challenge of course untuk kita bisa komit Anda terpilih ya, komit 1 miliar. Kita yang absorb cost-nya, kita juga mau sedikit komitmen dari Anda. Silakan klik di situ. Yang kami inginkan kita bikin itu sedikit lebih fun aja ya. Kita mau tahu bisnis Anda itu oke, udah siap beneran untuk kick off segera. Kita minta video kecil aja, video submission. Ini loh, saya mau bikin kayak gini, saya mau membantu komunitas saya kayak gini. Barang ini akan dijahit oleh ibu-ibu di Nusa Tenggara atau apa, bikin ceritanya. Back to storytelling. If your storytelling about your brand speaks to us, you will get this one. Wow. Oke, keren banget. Jadi ini jadi yang hadir di sini, you're in luck. Moga-moga sih saya dapat banyak banget submission ya. Ini daftarnya baru bisa besok atau? Silakan diklik aja, itu udah ada landing page-nya. Khusus untuk UMKM, komunitas rintisan, kita buka gerbangnya lebih awal untuk 40 orang yang ada. Waduh, luar biasa. Teman-teman langsung ya, kalau punya mau pakai Zendit, nanti bisa free waiver ya. 1 sampai 1 miliar tuh. Itu ada batas waktunya nggak sih, Pat? Tapi kayak gitu sampai 1 miliar atau setahun? 1 tahun, jadi Anda bisa free sama Zendit. Ini untuk kami bantu Anda startup lah, berdiri sendiri gitu kan. Berdiri sendiri, udah kita nggak bebanin apa-apa. Kita ngerti banget usaha mikro itu mungkin marginnya nggak seberapa, ya kan, bangunnya pagi, masak pagi, dan sebagainya. Kita mau bantu. No cost. Sampai Anda beneran udah steady. 1 tahun. Oke. Ini udah banyak banget nih, beberapa udah bilang mau langsung pakai invoice-nya untuk jual digital marketing class. Ada juga nih dari Sundari nih. Nah, mantap banget. Makasih banyak udah jadi customer-nya Zendit. Kita mau banget feedback-nya. Kita akan sekarang kita udah mau masuk ke jam 5. Aku tahu teman-teman di sini udah pada nggak sabar pengen siap-siap mau buka puasa ya. Mungkin aku minta terakhir closing statement dari Mas Tuhu dan Mbak Pet ya. Silakan, dari siapa dulu nih? Mas Tuhu dulu boleh, silakan. Oke, closing statement ya. Jadi kalau menurutku sih tadi ya, jadi teman-teman UMKM belajar untuk kemudian bisa storytelling tadi. Terutama toolsnya sebenarnya paling gampang adalah Anda bisa memahami namanya customer empathy map.
Ini penting, mau dari yang kalau misalnya bahkan kemarin saya lagi bantuin di Tokopedia aja untuk revamp sosial medianya aja, saya minta mereka untuk bikin empathy map gitu. Kenapa? Karena ini untuk bisa menentukan, Anda bisa tahu konsumen itu butuhnya apa. Jadi karena dulu UMKM itu yang paling saya sedih dan saya kadang-kadang hampir menitikkan air mata adalah selalu berbanting-bantingan harga. Padahal percaya nggak, saya kemarin baru dari Bali, saya ketemu sama pengusaha lokal, dia bisa mengemas produk. Jadi apa namanya tuh kayak anyaman gitu dari Sumba yang dulu harganya satu anting-anting cuma 25.000. 25.000 catat ya. Anda tebak sekarang dia jual bisa harga berapa ke pasar internasional dengan storytelling yang kuat. Dia jual 950.000. Wow, serius? Seriusan, dia cerita sama saya. Wow. Dia sama si pegawainya heran, yang orang Sumbanya itu hampir punah ya. Si mbaknya juga heran, kok kamu bisa menjual semurah itu. Bagi mereka juga, dia heran kok bisa dijual seharga semahal itu dan orang mau membeli itu. Itu adalah power dari storytelling dan orang yang tepat. Makanya saya bilang tadi, ada cara lain, skenario lain dari hanya sekedar banting-bantingan harga, kasih diskon 50% off, 70% off, dan segala macam. Belajarlah storytelling digital. Bukan hanya funneling aja. Karena konsumen itu bukan hanya butuh fungsi, konsumen itu tidak rasional. Konsumen itu sangat emosional. Nah, cara untuk bisa memahami emosinya adalah storytelling. Intinya itu aja. Oke, keren banget. Kalau mau kontak-kontak Mas Tuhu, itu bisa kemana Mas Tuhu kira-kira? Boleh, bisa via Instagram. Instagram aku di Tuhu Nugraha. Itu juga aku banyak sharing tentang storytelling, tentang digital, dan segala macam gitu. Dan Instagram aku adalah satu contoh bagaimana aku membangun sebuah storytelling, membangun personal brand. Kalau misalnya mau lihat di situ juga banyak cerita. Jadi emang disesuaikan bahasa yang tadi marketing. Kalau aku ngajar di kelas MBA gitu kan yang serius, justru dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang karena tujuannya emang untuk itu gitu. Karena kalau di kelas saya harus kayak dosen yang berteori, ntar ngantuk kalau di sosial media. Karena sosial media orang maunya entertaining. Jadi bisa belajar-belajar lewat Instagram Mas Tuhu juga ya ke depannya. Oke, thank you Mas Tuhu. Bener, karena aku Jadi karena aku pengennya di Instagram itu bukan hanya untuk pamer, tapi juga bisa belajar, tapi caranya bukan kayak ala profesor. It's part of the storytelling. Gitu. Asik. Padahal profesor beneran ya Mas Tuhu ini ya. Oke. Enggak lah, aku cuma profesional yang mengajar di kampus. Asik. Oke, silakan Pat, closing statement Pat. Saya cepat aja buat ibu-ibu juga terutama UMKM ya, pelaku usaha kecil, jangan takut sama teknologi. It's available for you. Ini nggak lagi eksklusif, mahal, susah, enggak. Ini udah buang jauh-jauh seperti itu. Ini udah 2021, it's available for you, use it. Oke, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Zendit atau produk-produknya Zendit, bisa kemana nih kira-kira? Instagram kita ada yang jagain juga, silakan Zendit di @zendit atau ke sales@zendit.co. Rekan saya juga udah kasih landing page-nya untuk level up yang 1 miliar itu, silakan just hit it up. DM pokoknya nggak di ghosting ya, Pat ya? Nggak di ghosting. Of course enggak lah ya. Nggak di PHP pokoknya. Oke. Nggak kerasa udah jam 5, teman-teman. Thank you banget udah join webinar ini. Ikuti terus kelas-kelas kita selanjutnya, bisa cek di rintisan.id dan selamat siap-siap untuk berbuka puasa dan thank you yang udah join di Ngabuburit Zendit dan Rintisan hari ini. Thank you semua. Terima kasih Mas Richard, Sama-sama. Pak Alex, Mas Tuhu. Terima kasih Richard. Sampai ketemu. Ya, Selamat buka puasa. Sampai jumpa lagi. Mari. Thank you. Selamat buka puasa semuanya. Bye. Bye.